Mohon maaf saya agak batuk. Kita sebelum masuk ke perluasan objek sengketa tata usaha negara, kita sedikit mengingat terlebih dahulu berkaitan dengan subjek hukum dalam proses peradilan tata usaha negara. Pada dasarnya subjek hukum di dalam peradilan tata usaha negara, penggugat dan tergugat, itu kalau sudah masuk di dalam proses peradilan, atau dengan kata lain sudah pengajuan gugatan ke pengadilan tata usaha. Tapi perlu kita ketahui terlebih dahulu, penyelesaian sengketa tata usaha negara itu tidak serta-merta harus diselesaikan melalui proses peradilan. Karena pada dasarnya penyelesaian proses penyelesaian sengketa tata usaha negara itu dapat dilakukan melalui upaya administrasi, dan itu harus ditempuh terlebih dahulu sebelum adanya proses gugatan ke sengketa tata usaha negara. Kalau masih pada ranah upaya administrasi, itu tidak dikenal adanya penggugat dan tergugat. Dikenal sebagai adanya penggugat dan tergugat itu ketika sudah masuk pada proses peradilan. Yang mana prosedurnya dimulai dari pengajuan gugatan, kemudian melalui tergugat, dismissal prosedur, terus pemeriksaan awal, terdapat juga kemudian kalau syarat-syarat pengajuan gugatan itu sudah terpenuhi, maka dalam dismissal prosedur itu akan dinyatakan gugatan telah sesuai. Kemudian baru dilakukan pembacaan baru di proses persidangan. Ini yang berbeda antara hukum acara PTUN atau peradilan tata usaha negara dengan hukum acara perdata. Kalau di dalam hukum acara perdata tidak dikenal adanya dismissal prosedur. Dismissal prosedur ini biasanya, tapi memang banyak ya, gugatan sengketa tata usaha negara itu berakhir di dismissal prosedur atau gagal, atau dengan kata lain tumbang di dismissal prosedur. Karena apa? Seperti contoh, gugatannya itu sudah lewat tenggang waktu masa daluarsa. Bisa juga tidak memenuhi kompetensi absolut. Bisa juga tidak memenuhi kompetensi relatif. Nah, itu biasanya kalau terjadi seperti itu akan ditumbangkan atau digagalkan. Misal prosedur terkait pengajuan gugatan berbeda kalau di dalam hukum acara perdata. Kalau ternyata itu tidak memenuhi kompetensi absolut, tidak memenuhi kompetensi relatif, maka akan di pada saat putusan selah. Tapi perlu diketahui terlebih dahulu bahwa tidak semua perkara perdata itu di dalamnya terdapat putusan selah. Bisa saja itu dibacakan pada saat putusan akhir. Tapi kalau di PTUN biasanya di dismissal prosedur ini tunggakan. Yang menjadi pembeda antara
eh, perdata dengan peradilan tata usaha negara itu. Tapi pada dasarnya hukum acara itu hampir sama. Mulai dari proses pembacaan gugatan, jawaban gugatan, replik pembuktian, kesimpulan dan putusan. Lalu kita masuk kembali lagi pada subjek ketentuan yang sudah saya sampaikan, tapi ini kita sedikit mengulang kemudian hari ini kita bahas perluasan objek sengketa tata usaha negara. Bahwa pada dasarnya yang menjadi penggugat dalam sengketa tata usaha negara itu adalah orang-orang yang mana orang atau badan hukum tersebut kepentingannya dengan adanya keputusan yang dikeluarkan pejabat tata usaha negara. Nah, tapi perlu kita ketahui terlebih dahulu, tidak menutup kemungkinan bahwa penggugat atau orang yang dirugikan dengan adanya keputusan pejabat tata usaha negara ini adalah pejabat tata usaha negara juga. Mungkin Anda bingung yang saya sampaikan. Jadi ini yang menjadi subjek hukum di dalam acara PT UN itu adalah penggugat orang-orang atau badan hukum. Tergugat adalah pejabat atau badan tata usaha yang mengeluarkan objek sengketa tata usaha atau mengeluarkan keputusan tata usaha negara yang merugikan kepentingan suatu pihak. Kuncinya adalah orang atau badan pejabat atau badan tata usaha negara yang mengeluarkan. Itu kunci utamanya dulu. Kalau dia tidak mengeluarkan, belum tentu dia menjadi yang agak unik di sini, di penggugat. Bahwa penggugat itu bisa saja dia juga merupakan badan pejabat tata usaha negara. Seperti contoh berkaitan dengan perkara sengketa kepegawaian. Wali kota memberhentikan saudara X dari jabatannya kepala dinas. Bisa menjadi seperti itu. Itu bisa menjadi sengketa tata usaha negara. Karena apa? Memberhentikannya itu tidak adanya tindakan baik dikeluarkan dengan keputusan yang merugikan kepala dinas. Jadi yang menjadi penggugat itu bisa saja sama-sama pejabat tata usaha negara, tetapi di sini dia merupakan orang per orang. Karena apa? Karena dia di sini bukan orang yang mengeluarkan objek sengketa tata usaha negara, tetapi dia adalah orang yang menentukan kepentingannya. Karena adanya keputusan pemberhentian sebagai kepala dinas yang dikeluarkan oleh wali kota. Ya, kalau tergugat sudah jelas ya. Tapi kita mengingat lagi bahwa tergugat itu adalah badan atau pejabat tata usaha negara, tetapi bukan hanya badan atau pejabat tata usaha negara saja. Badan atau pejabat tata usaha negara ini adalah badan atau pejabat tata usaha negara yang mengeluarkan keputusan yang merugikan suatu orang per orang badan, di mana surat keputusan itu merugikan suatu pihak. Kuncinya ada di situ. Sebagai tata usaha negara yang Anda wajib mengetahui di luar kepala. Badan atau pejabat tata usaha negara bisa saja lembaga yang memiliki kewenangan menjalankan urusan pemerintahan. Seperti contoh apa? Badan Pertanahan Nasional,
badan penanaman modal dan perizinan terpadu, BPMPT itu, atau bisa juga Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil, atau dinas yang lain sebagainya. Dan juga selain itu, badan atau pejabat tata usaha negara itu juga organ atau pejabat yang mempunyai fungsi pemerintahan eksekutif. Bisa saja wali kota, bisa saja gubernur, bisa saja presiden. Pada dasarnya PT UN ini melindungi warga negara. Biasanya peradilan administrasi itu berada di negara dengan sistem demokrasi untuk melindungi hak asasi manusia, melindungi kepentingan rakyat dari kesewenang-wenangan para penguasa. Yang dalam arti lain penguasa di sini adalah pejabat atau dan tata usaha negara. Bisa saja dong badan atau pejabat tata usaha negara itu yang namanya badan atau pejabat tata usaha negara itu juga manusia. Badan itu di dalamnya pasti ada orang-orangnya yang mengurusi badan tersebut. Pejabat itu pasti orang perorangan. Bisa saja mereka itu melakukan kesalahan dalam membuat kebijakan atau surat keputusan. Walaupun ada asas yang namanya praduga rehabilitatif bahwa keputusan pejabat tata usaha negara itu dianggap benar sampai ada putusan pengadilan yang telah berkekuatan hukum tetap yang menyatakan putusan tersebut dibatalkan. Kalau di dalam hukum acara pidana itu hampir sama dengan asas praduga tak bersalah ya. Kalau praduga rehabilitatif itu kan karena kita penilaian adalah objeknya kalau sengketa itu adalah keputusan pejabat tata usaha negara. Keputusan pejabat tata usaha negara itu dianggap tidak salah. Begitu juga di dalam hukum acara pidana. Setiap orang yang menjadi terdakwa, menjadi tersangka, itu belum dinyatakan bersalah. Walaupun sudah ada bukti permulaan itu. Menyatakan bersalah itu dengan adanya putusan pengadilan yang telah berkekuatan hukum tetap. Karena bisa saja kalau di dalam hukum acara pidana itu putusannya itu lepas dari segala tuntutan hukum. Atau bisa saja putusannya bebas. Dia ternyata tidak terbukti. Bisa saja dia terbukti tapi ternyata itu bukan perbuatan yang melanggar hukum dalam konteks hukum pidana sehingga putusannya lepas dari segala tuntutan hukum. Ini kalau di dalam PT UN ya itu tadi asas praduga memang dianggap benar. Berkaitan dengan perluasan subjek perkara yang mana dasar hukumnya itu adalah Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang apa administrasi pemerintah. Ini juga menjadi sumber hukum berkaitan dengan ketata usaha negara. Karena ini pada dasarnya kita berbicara tata usaha negara, bicara hukum administrasi negara. Mana di dalam pasal 21 ayat 2 disebutkan pejabat atau badan pemerintah dapat mengajukan permohonan kepada pengadilan untuk menilai ada tidaknya unsur penyalahgunaan wewenang atas terbitnya suatu keputusan badan atau pejabat pemerintah. Tadi seperti yang saya sampaikan, kepala dinas diberhentikan oleh wali kota, maka dia sendiri bisa menjadi pihak yang berperkara antara sesama pejabat atau berkaitan dengan unsur kepentingan dalam objek sengketa tata usaha dikeluarkannya suatu keputusan pejabat tata usaha negara itu yang menjadi objek sengketa pasti
surat keputusan tersebut merugikan suatu kepentingan kita. Seperti contoh berkaitan dengan perizinan kegiatan usaha dari perseroan terbatas atau PTI yang dikeluarkan oleh BPNPB dan penanaman modul perizinan terbatas. Dulu diberikan izin, ternyata izinnya diberhentikan. Kalau diberhentikan kenapa? Mungkin bisa saja terjadi. Ini jangan sampai terjadi ya, karena ini. Tapi memang ini banyak sih kasus seperti itu. Supaya diberikan izin, PT itu memberikan surat kepada pejabat atau usaha. Jangan sampai disundung. Karena saya memberikan contoh kasus dan memberikan suatu kompensasi 1 tahun. Pejabat ini kalau selama masih menjabat, saya kasih kompensasi 1 tahun. Katakan 100 juta dikasih oleh PT-nya. Ternyata PT-nya nggak mengasih. Kemudian izinnya dicabut. Itu bisa menjadi suatu persengketaan. Karena apa? Karena 100 jutanya ini tadi yang diberikan ilegal. Itu merupakan bentuk gratifikasi. Semua bisa kena. Nah, di sini kalau izin perseroan terbatas itu dicabut, maka kepentingan dari perseroan terbatas atau PT tadi dirugikan. Dengan dicabutnya izinnya tadi, maka dia tidak dapat melakukan kegiatan usahanya. Kalau Anda tahu, dalam beberapa kasus ini, melihat adanya pandemi COVID-19 itu, ada beberapa rumah sakit yang izinnya dicabut. Itu bisa menjadi sengketa pasal. Kenapa kok izinnya dicabut? Karena beberapa rumah sakit itu tidak mau menerima pasien COVID-19. Itu waktu dulu di sekitaran tahun 2020-an. Ada di beberapa rumah sakit. Izinnya memang dicabut. Dan sehingga rumah sakit tersebut menjadi terbengkalai. Nah, perluasan objek sengketa tata usaha negara. Dasarnya ada di mana? Yang pertama memang kalau itu dasarnya di Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 yang menyebutkan bahwa sengketa tata usaha negara adalah sengketa yang timbul antara orang atau badan hukum perdata baik di pusat maupun di daerah sebagai akibat dikeluarkan keputusan tata usaha negara, di mana keputusan tata usaha negara tersebut dinilai merugikan kepentingan orang per orang atau badan hukum perdata, dan juga termasuk sengketa kepegawaian yang unsur keputusan tata usaha negara. Ini yang kita bahas perluasan objek sengketa tata usaha negara. Tapi sebelumnya ini masih pada Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 karena ini slide-nya ini slide lama ya ini, karena ini saya dulu diberi Bu Yanti, slide-nya Bu Yanti. Saya pakai belum saya revisi bahwa perluasan objek sengketa tata usaha negara yang jelas keputusan atau tindakan administrasi pemerintahan itu merupakan objek sengketa tata usaha negara. Nah, yang berbeda di sini keputusan fiktif positif. Dulu ini menjadi kompetensi absolut dari peradilan tata usaha negara. Tetapi saat ini dengan adanya Undang-Undang Cipta Kerja ini dirubah. Yang mana hingga saat ini belum ada peraturan presiden yang mengatur lebih lanjut terkait keputusan fiktif. Kemudian ada juga yang saya sampaikan perluasan objek sengketa itu permohonan penilaian penyalahgunaan yang dilakukan oleh pejabat pemerintah. Mungkin itu sedikit ya bisa saya sampaikan sudah semuanya. Jangan lupa untuk presensi di UCW ya, tadi sudah saya buka tapi yang presensi sedikit. Kurang lebihnya mohon maaf. Akhirul kalam, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sukses dan tetap semangat.
Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam Terima kasih, Pak. warahmatullahi wabarakatuh. Oke, dari semuanya ya.